Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biografi mengenai Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir pada hari Jumat tanggal 13 Rajab di kota Mekah, sekitar 600 Masehi. Dia lahir dari pasangan Abu Thalib bin Abdul Muttalib dan Fatimah binti Asad. Ketika lahir, ibunya memberi nama Haidar, yang artinya singa. Namun sang ayah lebih suka menamainya Ali, yang artinya tinggi dan luhur. Abu Thalib adalah kakak Abdullah, yang ayahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Ali dan Muhammad adalah saudara sepupu. Sejak kecil Ali hidup serumah dengan baginda Muhammad SAW, berada di bawah asuhannya. Tapi tentu saja ingat bahwa ia pernah diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Ketika dalam asuhan sepupuannya inilah Ali mendapatkan cahaya kebenaran, yakni Islam. Tanpa ragu sedikit pun ia memutuskan untuk menyatakan beriman kepada Allah dan Rasul. Keputusan ini dilakukan ketika Ali masih kecil, ketika umurnya baru menginjak 10 tahun. Secara keseluruhan, ia adalah orang ketiga yang memeluk Islam dan orang pertama dari golongan anak-anak. Memasuki masa remaja, ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, riwayat-riwayat lama seperti Ibnu Ishaq menjelaskan Ali adalah lelaki pertama yang mempercayai wahyu tersebut, atau orang kedua yang percaya setelah Khadijah, yakni istri Nabi Muhammad SAW sendiri. Pada titik ini Ali berusia sekitar 10 tahun. Pada usia remaja, setelah wahyu turun, Ali banyak belajar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Karena berkesempatan selalu dekat Nabi Muhammad SAW, hal ini berkelanjutan hingga beliau menjadi menantu Nabi Muhammad SAW. Hal inilah yang menjadi bukti bagi sebagian kaum sufi bahwa perjalanan tertentu, masalah rohani atau spirituali dalam bahasa Inggris, atau kaum salaf lebih suka menyebut istilah ihsan, atau yang kemudian dikenal dengan istilah tasawuf, yang diajarkan Nabi Muhammad SAW khusus kepada beliau, tapi tidak kepada murid-murid atau sahabat-sahabat yang lain. Karena beliau ilmu syariahnya atau hukum-hukum agama Islamnya lebih baik yang mengatur ibadah maupun kemasyarakatan. Semua yang diterima Nabi harus disampaikan dan diajarkan kepada umatnya. Sementara masalah rohani hanya bisa diberikan kepada orang-orang dengan kapasitas masing-masing. Didikan ini langsung dari Nabi Muhammad SAW kepada Ali bin Abi Thalib dalam semua aspek ilmu Islam, baik aspek zahir atau syariah dan batin ataupun tasawuf. Nabi Muhammad SAW menggembleng Ali menjadi seorang pemuda yang cerdas, berani, dan bijak. Peristiwa pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia, yang waktu itu sudah membentang sampai ke Persia dan Afrika Utara. Pemberontakan yang waktu itu menguasai Madinah tidak mempunyai pilihan selain
Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, waktu itu Ali berusaha menolak, tetapi Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah memaksa beliau, sehingga akhirnya Ali bin Abi Thalib menerima baiat mereka, menjadikan Ali satu-satunya khalifah yang dibaiat secara massal, karena khalifah sebelumnya dipilih melalui cara yang berbeda-beda. Sebagai khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib memerintah selama sekitar 5 tahun. Masa pemerintahannya mewarisi kacauan yang terjadi pada masa itu. Masa pemerintahan khalifah sebelumnya Utsman bin Affan, untuk pertama kalinya perang saudara. Perang saudara antara umat muslim terjadi pada masa pemerintahannya. Pertempuran Basrah, 20.000 pasukan pimpinan Ali melawan 30.000 pasukan pimpinan Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, dan Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar, istri Rasulullah SAW. Perang tersebut dimenangkan oleh pihak Ali. Peristiwa pembunuhan ini, Khalifah Utsman bin Affan, yang menurutnya berbagai kalangan waktu itu kurang dapat diselesaikan karena fitnah yang meluas, fitnah yang sudah terlanjur meluas dan sudah disyaratkan atau akan terjadi oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih hidup, dan diperparah oleh hasutan para pembangkang pada saat itu yang ada sejak zaman Utsman bin Affan, menyebabkan perpecahan di kalangan kaum muslimin, sehingga menyebabkan perang tersebut tidak hanya selesai di situ. Konflik berkepanjangan terjadi hingga akhir pemerintahan. Pertempuran Siffin yang melemahkan kekhalifahannya juga berawal dari masalah tersebut. Ali bin Abi Thalib, seseorang yang memiliki kecakapan dalam bidang militer, dalam bidang perperangan, mengalami kesulitan dalam administrasi negara karena kekacauan yang luar biasa yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya. Ali bin Abi Thalib meninggal di usia 63 tahun karena pembunuhan oleh Abdurrahman bin Muljam, seseorang yang berasal dari golongan Kharij atau golongan pembangkang, saat mengimami salat subuh di Masjid Kufah pada tanggal 19 Ramadan, dan Ali menghembuskan napas terakhir pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Ali dikuburkan secara rahasia di Najaf. Bahkan ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa ia dikuburkan di tempat yang lain. Ali bin Abi Thalib memiliki 8 istri setelah meninggalnya Fatimah Az-Zahra, dan memiliki keseluruhan 36 anak. 2 anak laki-lakinya yang terkenal lahir dari anak Nabi Muhammad SAW, yakni Fatimah, yaitu Hasan dan Husain. Keturunan Ali ini melalui Fatimah dikenal dengan Syarif atau Sayyid, yang merupakan gelar kehormatan dalam bahasa Arab. Syarif berarti bangsawan, sedangkan Sayyid berarti tuan. Sebagai keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW,
mereka dihormati oleh Sunni dan Syiah. Menurut riwayat, Ali bin Abi Thalib memiliki 36 anak yang terdiri dari 18 anak laki-laki dan 18 anak perempuan. Sampai saat ini keturunan itu masih tersebar luas dan dikenal dengan Al-Alawi atau Alawiyin atau Alawiyah. Sampai saat ini keturunan Ali bin Abi Thalib kerap dikenal dengan gelar Syekh. Selanjutnya mengenai biografi Imam Muslim. Nama lengkap beliau ialah Imam Abdul Husain bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Qawshad Al-Qusairi Al-Naisabur. Dia dilahirkan di Naisabur tahun 206 Hijriah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hakim Abu Abdullah dalam kitabnya Ulamaul Amsar. Imam Muslim adalah penulis kitab sahih dan penulis kitab ilmu hadis. Dia adalah ulama terkemuka yang namanya sampai kini dikenal. Kehidupan dan pengembaraannya seorang Imam Muslim penuh dengan kegiatan-kegiatan yang mulia. Beliau merantau ke berbagai negara, merantau ke berbagai negeri untuk mencari hadis. Dia pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir, dan negara-negara lainnya. Dia belajar hadis sejak masih kecil, yakni mulai tahun 218 Hijriah. Dalam perjalanan ini, Imam Muslim bertemu dan berguru kepada ulama-ulama hadis. Di Kusyaran, dia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Isa bin Rahawai. Di Rey, dia berguru kepada Muhammad bin Mahram dan Abu Hasan. Di Irak, dia belajar kepada Ahmad bin Hanbal dan Abdullah bin Maslam. Dan di Hijaz, dia berguru kepada Sa'id bin Mansur dan Abu Mus'ab. Di Mesir, dia belajar kepada Ammar bin Sawad dan Harmalah bin Yahya dan berguru kepada ulama-ulama hadis lainnya. Imam Muslim berulang kali pergi ke Baghdad untuk belajar ilmu hadis. Dan kunjungannya yang terakhir tahun 259 Hijriah. Ketika Imam Bukhari datang ke Naisabur, Imam Muslim sering berguru kepadanya sebab ia mengetahui kelebihan ilmu Imam Bukhari. Ketika terjadi ketegangan antara Bukhari dengan Az-Zuhali, dia memihak Bukhari sehingga hubungan dengan Az-Zuhali menjadi putus dalam kitab sahihnya maupun kitab lainnya. Muslim tidak memasukkan hadis yang diterima dari Az-Zuhali meskipun dia adalah guru Imam Muslim. Dan dia pun tidak memasukkan hadis yang diterima dari Bukhari, padahal dia juga sebagai gurunya. Bagi Muslim, lebih baik tidak memasukkan hadis yang diterimanya dari dua gurunya itu, tapi dia tetap mengakui mereka sebagai gurunya. Imam Bukhari wafat setelah mengarungi kehidupan yang penuh berkah. Muslim wafat pada hari Ahad sore dan dimakamkan di Kampung Nas, abad daerah Naisabur, pada hari Senin 25 Rajab 261 Hijriah dalam usia 55 tahun. Selama hidupnya, Imam Muslim menulis beberapa kitab yang sangat bermanfaat. Para gurunya Imam Muslim mempunyai guru hadis sangat banyak sekali,
Di antaranya adalah Utsman bin Ali Syaiban, Abu Bakar bin Syaiban, Syaiban bin Faruq, Zuhair bin Harab, Amr an-Naqib, Muhammad bin Musannah, Muhammad bin Yasar, Harun bin Sa'id, Ali Aili Al-Aili, Qutaibah bin Sa'id, dan lain sebagainya. Murid yang meriwayatkan hadisnya banyak para ulama yang meriwayatkannya. Yang meriwayatkan hadis dari Muslim, bahkan di antaranya terdapat ulama besar yang sebaya dengan dia. Di antaranya adalah Abu Hatim Al-Razi, Musa bin Harun, Ahmad bin Salamah, Abu Bakar bin Kuzaimah, Yahya bin Sa'id, Abu Awanah Al-Isfarayinah, Abi Isa At-Tirmizi, Abu Ammar Ahmad bin Al-Mubarak Al-Mustamin, Abdul Abbas Muhammad bin Ishaq bin As-Saraj, Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan Al-Faqih Az-Zahid. Nama terakhir ini adalah rawi ulama bagi Sahih Muslim, dan masih banyak lagi muridnya yang lain. Kitab tulisan Imam Muslim mempunyai tulisannya yang jumlahnya cukup luar biasa banyak. Di antaranya yang pertama kitab Al-Jami'us Sahih, kedua Al-Musnadul Khabir Al-Rijal, yang ketiga kitab Al-Asma' wal Kuna, yang keempat kitab Al-Lalal, kitab Al-Aqran, kitab Saulatihi Ahmad bin Hanbal, kitab Al-Ifti